Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, puji nama Tuhan, kita ada di hari yang baru. Kami selalu meyakini ada kemurahan baru, anugerah baru, berkat baru, sekalipun ada tantangan baru dalam kehidupan kita. Dan kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum terlebih jauh menapaki hari ini. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan masih terkait dengan iman. Bapak Ibu pernahkah melihat benalu? Benalu adalah tumbuhan atau tanaman yang menempel pada inang atau batang pokok, dan benalu ini kalau tidak dicabut dia akan mengganggu pertumbuhan dari inang atau batang pokok yang ditempelinya. Nutrisinya akan diambil. Benalu ini tidak punya akar yang menancap ke tanah tetapi mengambil nutrisi dari batang di mana ia menempel. Bapak Ibu Saudara semua, di dalam pertumbuhan iman kita perlu melihat kehidupan kita karena ada hal yang menjadi parasit atau benalu dalam pertumbuhan iman kita. Supaya kita bertumbuh secara sehat di dalam iman, kita perlu menghilangkan benalu-benalu itu di dalam kehidupan kita. Mari perhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pasal 12 dari Ibrani merupakan lanjutan pasal 11, di mana kita sudah belajar pasal 11 merupakan pasal tentang iman, di mana didefinisikan tentang iman tetapi juga dijelaskan tentang contoh-contoh tokoh-tokoh iman. Dan tokoh-tokoh iman yang disebutkan satu persatu di dalam pasal 11 disebut sebagai saksi iman di dalam pasal 12 ayat 1 yang sangat banyak seperti awan. Bapak Ibu dan Saudara semua, untuk bertumbuh di dalam iman dikatakan di sini kita harus memperhatikan apakah ada penghalang pertumbuhan iman itu, yaitu dikatakan di sana beban dan dosa yang merintangi kita. Beban dan dosa itu menjadi penghalang pertumbuhan iman kita, sehingga perlu ditanggalkan, perlu dicabut, perlu dibuang, perlu dibereskan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin bertumbuh secara sehat, bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan iman yang berkualitas, tentu tidak bisa dipungkiri kita harus berurusan dengan membereskan dosa. Membereskan hal-hal yang bisa membuat iman kita bertumbuh sehingga tidak ada parasit di dalam kehidupan rohani kita. Berkaitan dengan dosa, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dosa yang kita lakukan langsung berkaitan dengan Tuhan. Tetapi juga jangan lupa bahwa seringkali dosa dan pelanggaran itu seringkali terkait dengan sesama. Kita melukai orang lain, kita membuat orang lain marah, membuat orang lain tersandung, membuat orang lain sakit hati, dan lain sebagainya. Itu adalah dosa yang terkait dengan orang lain. Bapak Ibu, untuk membereskannya kalau berkaitan dengan dosa kita dengan Tuhan, dosa pribadi kita dengan Tuhan, tentu saja seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, caranya adalah dengan mengaku, meminta ampun supaya Tuhan mengampuni kita. Tuhan berjanji kalau kita itu datang mengaku Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian persoalannya adalah kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi pendamai, menjadi orang yang berdamai, bahkan membereskan setiap dosa kita, kesalahan kita, bukan hanya dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ingatlah bahwa mengakui dosa pada Tuhan menghasilkan pengampunan, tetapi mengakui dosa kesalahan kita pada sesama kita menghasilkan kesembuhan. Banyak orang Kristen ingin bertumbuh tetapi masih sakit hati, mendendam, kepahitan. Kenapa? Karena belum sembuh dosanya, kesalahannya dengan sesama. Mengakui kepada Tuhan penting, tetapi membereskan dengan sesama itu akan menghadirkan kesembuhan dan pertumbuhan iman yang baik. Beres kepada Tuhan, beres kepada sesama. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh sehat, bertumbuh kuat di dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri kemurahan-Mu di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kami untuk terus menapaki perjalanan iman kami dengan sehat, dengan baik di dalam kasih karunia Tuhan.
Berkat dan anugerah Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, di dalam pergumulan, di dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.